Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Waling Andilen Tamba, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Teori behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Teori behavioristik hanya mengamati stimulus dan respon. Untuk itu, setiap materi atau perilaku yang ditunjukkan oleh guru disebut stimulus. Setiap tindakan yang ditunjukkan oleh peserta didik atas tindakan guru disebut respon. Rangkaian perilaku tersebut harus dapat diamati dan dapat diukur. Behavioristik sangat mengedepankan aspek pengukuran, karena dengan melakukan pengukuran maka setiap hal yang penting terkait perubahan tingkah laku dapat dilihat dan dinilai. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Tokoh-tokoh dalam teori behavioristik yang pertama ada Watson. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud di sini harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua itu ada Edwin Guthrie. Tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan-kelebihan dalam teori ini yang pertama yaitu teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa meresponnya dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat mencukupkan respon. Hukum yang diberikan adalah yang bersifat yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kelima, mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang keenam, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya, kelemahan dalam teori behavioristik. Antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat memiliki dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mengedepankan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarkan dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa baik hukum verbal maupun fisik seperti kata-kata kotor, ejekan, jeweran, dan justru berakibat buruk pada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyaknya variabel atau hal-hal yang berkaitan
dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diukur menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi belajar, karakteristik peserta didik, media dan sarana prasarana pembelajaran yang tersedia di sekolah. Pembelajaran dengan teori belajar behavioristik memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar diasumsikan dengan proses mendapat pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan proses memindahkan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik ini, upaya pembiasaan dan mengedepankan disiplin sangat diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung dikaitkan dengan penegakan disiplin. Ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Sebaliknya, kemampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan reward. Adapun tujuan pembelajaran menurut teori ini yaitu ditekankan pada keberhasilan dalam menambah pengetahuan, dan peserta didik harus menunjukkan ketercapaian hasil belajar dalam bentuk menyusun laporan, kuis, atau tes. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan teori belajar behavioristik ini, terutama pada era revolusi industri 4.0 atau era digital, pembelajaran dapat dilakukan dengan pemanfaatan media-media teknologi seperti dengan menggunakan PowerPoint dan multimedia. Penggunaan media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan secara rinci dan efektif. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.